Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara Jemaat Tuhan. Kiranya kita penuh dengan sukacita. Marilah kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada hari Minggu ini, yang tertulis dalam Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Demikian firman Tuhan. Saudara jemaat Tuhan, saya akan mengucapkan buat kita semua selamat tahun baru buat kita jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, melimpahkan berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Dan kiranya tahun ini merupakan tahun penuh kasih setia dan tahun yang penuh berkat Tuhan. Saudara jemaat Tuhan, kita sudah 1 minggu memasuki tahun yang baru ini, tahun 2023. Setiap kita pasti memiliki rencana atau cita-cita atau mimpi, baik untuk dirinya, baik untuk pekerjaannya, baik untuk keluarganya, baik untuk gerejanya, baik untuk masyarakat dan negara kita. Dan pasti ketika kita menyusun rencana itu, kita merasa bahwa itu baik menurut pemikiran dan pertimbangan kita. Apapun saudara jemaat Tuhan rencana kita dalam tahun yang baru ini, pasti kita akan mengupayakan agar rencana kita terwujud tahun ini, dan mendoakan agar Tuhan mengabulkannya. Kita gembira, kita bersukaria, kita bahagia jika rencana atau impian kita menjadi kenyataan. Tetapi bagaimana seandainya sebaliknya impian atau rencana kita tidak berjalan seperti yang kita inginkan? Bukankah sering kali kita kecewa, sedih, dan marah kepada Tuhan? Saudaraku jemaat Tuhan, Tuhan Maha Tahu. Dia tahu perjalanan hidup kita ke depannya. Sementara pandangan kita sangatlah terbatas, Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Tuhan akan membelokkan atau menggagalkan segala rencana kita jika rencana itu mendatangkan celaka bagi kita. Bahkan terkadang Tuhan mengizinkan masalah dan rintangan dalam kehidupan kita, dalam jalan kita, saudara jemaat Tuhan, demi kebaikan kita. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu untuk memahami rencana Tuhan diperlukan ketaatan, diperlukan kerendahan hati. Karena rencana Tuhan selalu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Yeremia
pasal 29 ayat 11. Saudaraku jemaat Tuhan, firman Tuhan hari Minggu ini yaitu peristiwa pembaptisan Yesus, di mana mengisahkan Yesus berjalan tanpa lelah dari Galilea ke Yudea sampai ke tempatnya ke sungai Yordan. Yesus ke sana karena ingin dibaptis oleh Yohanes. Saudaraku jemaat Tuhan, Tuhan Yesus kok dibaptis ya? Mungkin ada pertanyaan kita. Tuhan kok dibaptis sih dengan Yohanes pula yang adalah manusia? Mungkin ini membingungkan kita, membuat kita banyak bertanya-tanya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, padahal baptisan Yohanes kita sudah tahu adalah baptisan pertobatan. Yesus padahal adalah manusia yang datang ke dunia tanpa dosa. Ia tidak memerlukan pertobatan. Bahkan Yohanes saja sudah memberitakan dalam Matius 3 ayat 11, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasurnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Saudara jemaat Tuhan, lalu mengapa Yesus meminta dibaptiskan? Yang pertama dapat kita lihat sebagai tanda pengidentifikasiannya dengan orang berdosa. Yesus tidak berdosa, tetapi ia datang untuk menjadi juru selamat orang berdosa. Untuk itu ia perlu menempatkan dirinya di posisi orang berdosa. Ia dibaptis untuk mewakili orang berdosa, sehingga bukti bahwa ia telah menjadi sama dengan manusia lainnya, tetapi tidak berdosa. Yang kedua saudaraku, pembaptisan Yesus merupakan peneguhan dirinya dari Allah Tritunggal bahwa dialah yang diperkenankan Bapa. Seperti kata firman-Nya tadi, sesudah dia dibaptis, bahwa Roh Tuhan turun kepada dia melalui burung merpati, dan ada suara dari surga berkata, "Inilah anak yang kukasihi, dan kepadanya lah aku berkenan." Dialah yang benar-benar dipilih Allah. Dialah yang diurapi Allah di dalam Roh untuk melaksanakan misi penebusan itu, dengan pengertian bahwa Yesus sungguh datang dari Allah dan telah menyetarakan diri dengan manusia agar mendapat menjadi juru selamat yang sejati. Dan dapat kita lihat sebagai teladan yang diberikan kepada kita, yaitu bahwa kita memiliki Tuhan yang taat kepada Allah, dan karena itu kita pun harus taat. Ketetapan Yesus untuk dibaptis adalah merupakan manifestasikan kerendahan hatinya yang merupakan teladan bagi orang percaya dan bagi kita umat Tuhan. Sesuai itulah Yesus dibaptis dan turunlah Roh Kudus atasnya, dan Allah berbicara langsung dari surga yang merupakan proklamasi dari Allah bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya saudaraku, Yesuslah yang diurapi itu, Yesuslah yang menjadi Raja kita, Yesuslah yang menjadi Juru Selamat kita, dan Dia yang memberikan anugerah, yaitu pengampunan bagi kita. Saudara jemaat Tuhan, dalam menapaki tahun 2023 ini, mungkin kita menghadapi persoalan. Bahkan kita sudah dengar resesi ekonomi global. Tetapi untuk mengolah itu semua, kita perlu ingat peristiwa pembaptisan Yesus di sungai Yordan.
Yesus tanpa kenal lelah, dia jelajahi daerah Galilea dan ke Yudea sampai ke tempat Yohanes berkarya mewartakan pertobatan dan dia dibaptis. Dorongan utama dalam kehidupan kita, mari kita taat tanpa dengan lelah menyerahkan hidup kita di tahun 2023 ini, supaya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang memberikan kesukaan dalam kehidupan kita menghadapi apapun rintangan dan menyerahkan diri kita secara total kepada Allah. Tentu kita akan dapat menemukan kehendaknya dan melaksanakannya dan berjalan dengan damai di tahun 2023 ini. Karena di tahun ini Allah pasti akan selalu menyertai kita dengan rohnya. Amin. Terima kasih Tuhan atas sabaan firman. Mampukan kami selalu taat melakukan kehendak-Mu dan mendengarkan, melakukan suara-Mu, supaya kami dapat berjalan di tahun 2023 ini dengan tuntunan dan bimbingan Roh Kudus, supaya kami mampu menghadapi apapun yang akan kami hadapi di tahun 2023 ini. Mampukan kami Tuhan, kuatkan kami, Tuhanlah yang beserta kami. Amin.